Kita langsung pada kitab At-Targhib At-Tarhib. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala hina yusbihu ayyumsi, barang siapa membaca waktu pagi dan sore, ini laki-laki masih amalan-amalan, Allahumma inni asbahtu ushiduka, Allahumma ya Allah, inni asbahtu, aku saat ini berada di pagi hari ya Allah, pagi hari ini ya Allah, ushiduka, engkau maha menyaksikan, akan tapi saat ini aku berikrar, aku menjadikan engkau saksi ya Allah. Maksudnya saksikanlah ya Allah. Allah maha tahu, tapi kita mengatakan yang demikian itu menunjukkan keseriusan. Kalau kita ngomong sama orang sudah melihat kita, coba lihat. Artinya apa? Ingin menunjukkan bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang penting. Biar ini menunjukkan kita sendiri yang serius. Ushiduka, aku menjadikan engkau sebagai saksi ya Allah. Wa ushidu, dan aku menjadikan saksi-saksi kebaikanku siapa? Hamalatul arsy, malaikat-malaikat pemanggul arsy. Wa malaikataka, dan semua malaikatmu. Maksudnya ya Allah, engkau saksikan, dan disaksikan para malaikat. Wa jami'a khalqika, dan semua makhlukmu ya Allah. Artinya, kalau sebuah perbuatan kita berani dilihat oleh banyak yang menyaksikan, berarti ini benar-benar sesuatu yang nggak pernah diragukan tentang kebenaran kebaikannya. Kalau sesuatu yang tidak baik kan malu. Sesuatu yang tidak baik kita malu dilihat satu orang, malu dilihat dua orang. Akan tapi itu semuanya. Semuanya. Semesta. Lalu apa? Dilanjutkan. Wajahnya. Annaka antallah. Ya Allah, engkau akan jadikan saksi apa yang aku katakan. Apa yang aku ucapkan ya Allah. Dan juga para malaikat-malaikat. Menunjukkan kesungguhan dari apa yang ia ucapkan. Kalau sudah Allah yang menyaksikan, maknanya apa? Lahir batin. Bukan sekedar kalimat terucap, tapi Allah maha tahu apa yang ada di hati. Tapi kalau manusia hanya melihat apa yang diucap secara zahir, apa yang di hati manusia tidak tahu, malaikat pun juga tidak tahu. Annaka antallah, engkau adalah Tuhan Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wa anna Muhammadan, dan Nabi Muhammad abduka. Abduka. Nabi Muhammad adalah hambamu. Wa rasuluka, dan utusanmu. Nah, ini kesaksian ya Allah, saksikanlah apa yang aku ucapkan. Kalau sudah kita minta disaksikan oleh Allah, artinya apa? Ya, yang melihat hal yang zahir dan yang batin. Kalau pada seseorang mungkin dia pandai merayu, lihat apa yang aku ucapkan. Aku perhatian kepadamu, aku peduli kepadamu. Aku akan jaga kamu, aku akan. Nah, ini kan lesannya manusia. Manusia yang kita ajak ngomong hanya percaya saja. Padahal dia bohong. Dia bingung, sudah menyiapkan untuk membunuhnya, bisa jadi. Tapi kalau sudah kita minta disaksikan oleh Allah, artinya bukan lesan saja. Maka batinnya kita harus sadar waktu Allah yang menyaksikan kita. Sehingga aku mengatakan la ilaha illa anta, annaka antallah, harus dengan kesadaran bahwasanya Allah, engkau adalah Tuhan Allah. Kalau orang baca ini, a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Maka anggota tubuhnya, seperempat dari anggota tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Wa qalaha marrataini, barang siapa baca 2 kali, a'taqa nisfahu minan nar. Allah akan merdekakan badannya separuh. Wa man qala thalathatan, kalau sudah membaca 3 kali, a'taqa thalathata arba'ihi, 3/4-nya minan nari. 3/4-nya akan dibebaskan dari api neraka. Wa in qalaha arba'an, kalau baca 4 kali, a'taqahu Allahu minan nar, Allah akan membebaskan dari api neraka. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lafdhu lahu wa Tirmidzi binahwi hasanhu. Wa zada fi ba'da illa anta wahdaka la syarika lak. Jadi ada tambahan dalam riwayat
yang dibawa oleh Imam Nasai. Jadi gini, Allahumma inni asbahtu, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ada tambahannya, la ilaha anta wahdaka la syarika lak. Jadi ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Ya kan? Annaka antallahu la ilaha anta wahdaka la syarika lak. Ada tambahnya. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillah. Ini zikir dibaca oleh anak-anak setiap hari. Dalam wirdul latifnya mereka. Dan juga 4. Ada yang bertanya anak-anak, Buya yang lain 3 kok ini 4 kenapa? Kan tidak ganjil. Ganjil itu bimbingan jika tidak ada petunjuk dari Nabi khusus, maka bacalah ganjil. Tapi kalau ada bilangan yang disebut Nabi secara khusus, ya ikuti Nabi. 4. Nah ini ternyata ada hadis. Hadis mengatakan 4. Ya nggak usah ditigain, jangan sok ganjil. Ya, ganjil babnya beda. Bab witir, bab ganjil babnya beda. Jadi itu 4. Memang ada yang bertanya, kok 4 Buya? Kenapa tidak ganjil? Karena riwayatnya adalah 4. Di Wirdul Latif yang kita baca adalah 4. Riwayat Tabrani, dalam riwayat Imam Tabrani, ghafarallahu lahu ma asaba min dambin fi yaumihi dzalik. Imam Tabrani meriwayatkan ada tambahnya ini, tambahannya adalah ghafarallahu, bukan sekedar dia dibebaskan dari api neraka, tapi Allah akan ampuni dia dari dosa-dosa yang terjadi hari itu. Allahumma inni asbahtu. Ayo bismillah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali insyaallah. Dibebaskan dari api neraka. Ya. Tapi kalau setelah itu melakukan dosa lagi, dihitung lagi. Makanya itu adalah untuk pertobatan. Diampuni dosa hari ini. Yang tadi bagi kita lakukan, insya Allah diampuni oleh Allah. Nah ini kita baca. Dikir-dikir semacam ini. Dan ada wirdul latif. Cuma ini pagi dan sore. Kalau 4 pagi, 4 sore. 4 pagi, 4 sore. Wa'anin mundir. Sahibi Rasulullah, ada satu sahabat Nabi namanya Mundir. Wa kana yakunu bi Ifriqiyah. Ada di Afrika. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, mengqala, barang siapa membaca, idza asbaha, kalau dia berada di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau baca ini, raditu billah, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Maksudnya ridho itu bagaimana? Ridho itu nerima. Nerima itu dengan sadar, itu ridho. Kalau nerima nggak sadar, nggak ridho. Ada orang masukkan sesuatu ke dompet Anda, ke tas Anda. Ridho nggak? Bentar dulu. Duit, fulus.
Ridho. Tikus? Nah, enggak. Makanya karena enggak tahu kan tentu. Jangan-jangan tikus. Berarti karena enggak tahu belum tentu ridho. Jadi, masalah ridho itu adalah setelah tahu. Tenang saja, aku telah masukkan ke dalam tasmu. Jangan khawatir. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, apa? Tikus. Tikus. Ya. Jadi tahu dulu ridho. Jadi kalau mengatakan raditu billahi robba, sadar dulu. Meyakini, itu ridho baru. Ridho tapi nggak meyakini dengan benar. Wabil Islam, ini Islam sebagai agama. Apa sih Islam yang kau pahami? Saya kirim ke rumahmu nanti adalah ada anaknya ngidam binatang yang lucu kayak mirip tikus, siapa namanya? Hamster. Cuman waktu ngirim nggak pakai foto, digambar. Langsung dikirim ke temannya. Tolong kirimkan ini. Wah, kirim pakai wadah. Saya mengharapkan ini, belum tahu namanya, pokoknya pengen ini. Kirim wirok. Wirok, tahu wirok? Tikus gede? Ya harus tahu dulu dong apa. Islam paham belum? Gitu loh. Jangan-jangan Islam dianggap susah. Hamster dibilang wirok. Atau sebaliknya. Bukan Islam dianggap sebagai Islam. Salah. Hasil Islam. Makanya, bil Islami tidak. Maka belajarlah Islam. Belajarlah Islam. Agar kita waktu mengatakan wabil Islami dina, aku ridho dengan Islam sebagai agama, meyakini keselamatanku, keselamatan keluargaku, keselamatan duniaku, keselamatan akhiratku. Wabi Muhammadin Nabiya, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Arti Nabi itu apa sih? Kan gitu. Apa sekedar Nabi? Enggak. Nabi yang membawa tuntunan untukku. Jadi ridhonya itu apa? Dengar tuntunannya dong. Tidak semua orang ngakui Nabi Muhammad selamat kok. Ada sekelompok namanya Aisyawiyah atau sekelompok orang mengakui Nabi Muhammad Nabi, tapi mereka hanya mengatakan Muhammad itu nabinya orang Arab saja. Enggak sah, enggak beriman dia. Ada sekelompok mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan, tapi mengatakan kelompok itu disebut, tidak tahu adanya di mana, pada para ahli akidah selalu menyebut kalau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, semua orang cukup mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah, kecuali sekelompok. Kelompok yang dinamakan namanya kelompok Aisyawiyah atau bagaimana itu, kelompok ini sebab meyakini dan mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi hanya untuk orang Arab. Nah, ini kacau. Orang Indonesia nggak punya Nabi nanti. Nah, harus tahu Nabi Muhammad itu siapa? Yang diutus oleh Allah untuk semuanya. Semua golongan, semua kelompok, semua suku. Nabi mengatakan fa'ana zaimu, aku adalah yang akan mengurusinya. Zaim pemimpin yang ngurusi. Kalau ada orang membaca ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ana zaim, aku akan ngurusi dia. La akhudhanna biyadi, akan aku bonceng dia. Akan aku bawa dia. Mengambil tangannya itu artinya apa? Makna mengambil tangan akhud biyadihi itu artinya keseriusan. Jadi gini loh, kalau Anda mengantarkan orang cukup Anda pegang bajunya saja, maka mungkin bisa saja lepas. Tapi kalau sudah kau pegang tangannya, kuat. Dia memegang, kita memegang. Beda. Istilah akhud biyadihi lebih kuat. Kalau sudah dengan tangannya berarti menunjukkan dia memang mau ditolong. Ada orang mau ditolong nggak mau, bagaimana? Seperti orang yang tenggelam, kalau Anda ingin menolongnya, jika tangannya tidak diulurkan, paling enak ambil tangannya terus diambil ke atas. Jadi mengambil dengan tangan maksudnya apa? Serius. Nabi benar-benar akan mengantarkannya hatta udkilahu, sampai aku tarik masuk surga, al-jannata, surga. Rawahu Tabrani, hadis Imam Tabrani bi sanadin hasan. Ini juga dibaca oleh anak-anak setelah di dalam Wirdul Latif, dibaca oleh para santri. Alhamdulillah. Rutin dibaca oleh mereka. Wa Abdullah bin Khannam al-Bayadhi radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini. Qala, Nabi bersabda, "Man qala hina yusbih." Barang siapa membaca waktu di pagi hari,
Allahumma ma asbaha bi min nikmatin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin. Ya Allah, apapun yang terjadi di pagi hari atasku dari nikmatmu. Maksudnya, nikmat apapun yang kau berlakukan kepadaku di pagi hari ini Allah, au bi ahadin min khalqik, atau kepada siapapun dari hambamu, semua itu faminka wahdak, hanya darimu ya Allah, hanya darimu saja. Ini mau menyanjung Allah, ya Allah, dari nikmat yang kau karuniakan kepadaku dan kepada selainku di pagi ini, semuanya darimu ya Allah. Faminka wahdak, la syarika lak, tidak ada yang tidak ada sekutu, nggak ada yang ikut cawe-cawe, nggak ada yang ikut cawe-cawe. Hanya murni dari Allah. Kalau ternyata kan bapakku pagi hari ngasih duit, suamiku nambah uang belanja. Nah, bukan mereka cawe-cawe, enggak. Mereka telah dijadikan oleh Allah sarana sampainya rezeki kepada kita. Bukan mereka cawe-cawe. Bukan mereka ikut menambah nikmat, enggak ada. Nikmat semua dari Allah. Kalau Allah hentikan nggak akan nyampe. Alangkah banyaknya suami kaya raya pelit nggak ngasih nafkah istri, ada. Orang kaya raya nggak pernah ngasih pada saudaranya, ada kok. Orang bisa membantu tapi nggak bantu, ada kok. Berarti kalau ada orang membantu Anda, itu karena Allah telah gerakkan dia untuk membantu Anda. Dari Allah semuanya nikmat. Wahdak, hanya darimu ya Allah saja, yang lain nggak ada ikut-ikutan. Kalau kita renungi dengan serius. Kalau kita renungi dengan serius, semua ini dari Allah. Apa saja coba? Dari Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita terima saat ini adalah dari Allah wahdah. Allah Maha Tunggal. La syarika lak. Falakal hamdu, hanya bagimu lah ya Allah. Hanya untukmu lah ya Allah, alhamdu, segala sanjungan. Kalau harus kita sanjung si dia yang telah menjadikan sampainya rezeki kepadaku, sesungguhnya sanjungan hanya kembali kepadamu ya Allah. Engkau yang menggerakkan hatinya. Walaka syukur, hanya bagimu lah ya Allah puji syukur itu. Yang lainnya adalah telah dipilih oleh Allah. Maka pun demikian Allah mengajari kita syukur kepada manusia. Tapi hakikat syukur tetap pada Allah. Kita diajari oleh Allah untuk bersyukur kepada manusia. Nabi Muhammad ingatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang enggak terima kasih pada manusia, enggak terima kasih pada Allah. Jadi terima kasih kepada manusia ini bagian daripada terima kasih kepada Allah. Maka cara terima kasihnya harus kita benar. Alhamdulillah, terima kasih wa akhi, telah kau kirim kepadaku hadiah. Kita punya keyakinan bahasanya terima kasih karena Allah telah menjadikan kau orang yang dipilih untuk menyampaikan rezeki kepadaku. Padahal Allah bisa saja langsung memberikan kepadaku. Ternyata tidak diberikan langsung kepada kita melalui seseorang. Maka di saat melalui seseorang ini, tentu orang ini ada kelebihannya. Sehingga kita perlu menghargai dia. Karena dia dipandang oleh Allah. Dijadikan oleh Allah perantara sarana sampainya rezeki kepada kita. Yang memberi adalah Allah. Kan gitu. Faqad adda syukra yaumihi. Barang siapa yang membaca tadi, yang membaca doa tadi, Allahumma asbaha bi min atin abi hadim min khaqi fahmika wa ta'ala syarik wal hamdu wa laka syukrun ala dzalik. Ada tambahnya riwayat ala dzalik. Walaka syukur ala dzalik. Dan ini dibaca juga di Baitul Fatih, di Latif. Dibaca semuanya oleh anak-anak. Ini Allahumma asbaha bi nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukru. Ada tambahannya ala dzalik. Baik. Wa man qala dzalika mithla dzalika hina yumsi barang siapa membaca kayak begitu di sore hari, faqad adda syukra lailatihi, berarti dia telah mensyukuri di malam itu. Jadi hari itu disyukuri dengan membaca tadi Allahumma asbaha bi nikmatin, pagi hari mensyukuri nikmat sehari, malamnya sorenya kita baca serupa, kita telah mensyukuri nikmat tersebut. Buahnya apa nanti? Nah, karena kita bersyukur kepada Allah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat tersebut. Ini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.